Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini saya punya pohon siger yang ada di pekarangan rumah kita. Nah, ini umur pohon ini kurang lebihnya sudah 2 tahun ya. 2 tahun sejak tanam, sudah sempat berbunga satu kali, cuman hanya jadi satu buah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba ya. Kita akan coba membuahkan pohon alpukat siger ini. Untuk yang pertama kali kita buahkan, yang dulu tuh bunga sekali tuh tidak kita buahkan karena hanya keberuntungan saja di umur kurang lebihnya 1 tahun itu. 1 tahun 2 bulan itu berbunga dan hanya jadi satu buah saja. Nah, sekarang sudah umurnya sudah pas, batangnya juga sudah besar. Kita akan coba buahkan dengan menggunakan MKP plus boron ya, dengan dosis sesuai ukuran pada pohon ini. Karena dosis itu harus kita sesuaikan dengan umur pohon, diameter pohon, dan juga tepatnya yaitu kondisi pohon yang sedang akan kita buahkan. Nah, bagaimana cara kita menentukan dosisnya dan cara-caranya supaya pembuahan kita itu berhasil? Simak terus video kali ini, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, ini depan kita, ini pohonnya ya. Jadi saya sebelumnya akan menjelaskan penggunaan pupuk yang saya gunakan, yang sering saya gunakan untuk membuahkan alpukat. Nah, dengan kedua pupuk ini sebenarnya ini pupuk yang sangat mudah untuk ditemui di segala tempat ya. Namun harus sesuai kondisi dan caranya ketika kita ingin membuahkan. Tepat umur, tepat jenis, dan tepat waktu. Nah, ini pupuknya seperti biasa ya, kita gunakan MKP ya. MKP ini sumber P-nya ya. Nah, jadi kalau MKP itu susah ditemukan atau harganya tidak terjangkau, bisa diganti dengan TSP atau juga SP36 atau juga Vertifos atau semua pupuk lah yang mengandung unsur P-nya ya, unsur fosfatnya. Dan ini saya gunakan boron ya. Untuk mereknya tidak kita tidak kita rekomendasikan, yang penting terserah mereknya itu, yang penting kandungannya boronnya ya, karena merek itu saya sesuai dengan isinya juga, karena semua merek sama, yang penting kandungannya saja ya teman-teman ya. Jadi ini sumber P-nya saya gunakan MKP dan sumber boronnya ini saya gunakan boron ya. Nah, oke teman-teman, jadi sebelum kita menggunakan pupuk ini yang kita harus kondisikan yaitu pohonnya itu harus sesuai dengan umurnya dan kondisi fisiologisnya. Nah, terutama pada pucuknya ya. Nah, pucuknya itu usahakan tidak dalam kondisi tunas muda atau mau bertunas ya. Ketika sudah mendekati tua dan tunas-tunasnya juga sudah mulai stagnan ya. Nah, jadi tunas stagnan itu dicirikan dengan seperti ini ya. Nih teman-teman nih, tuh dia sudah keluar daun kecil ya, daun kecil di pucuknya, ataupun juga daunnya dia sudah mulai membulat ya, sudah mulai membulat dan sudah agak menggelembung pada pucuknya nih, dan pertumbuhan juga sudah mulai lambat ya. Nih teman-teman nih, ini sudah agak mulai stagnan pertumbuhannya tuh. Keluar daun kecilan juga, keluar daun kecil semuanya juga ya. Tuh udah mulai daun kecil ya. Namun kalau tunas itu masih dominan, itu tidak akan bisa kita buahkan. Nah, terus pertanyaannya bagaimana cara membuat pohon itu dia tunasnya akan stagnan dan pertumbuhannya mulai melambat? Tentunya dengan mengurangi penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen yang tinggi. NPK 16 itu kita kurangin, urea kita kurangin, pupuk kandang kita kurangin sementara saja ya. Nah, dengan demikian itu nanti akan mengurangi pertumbuhan dari tanaman itu dan memproses untuk terjadinya suatu perpindahan fase dari vegetatif ke generatif ya. Dan juga yang cepat juga untuk membuat tanaman seperti itu yaitu dengan mengurangi penyiraman ya. Nah, jadi kita buat tanaman itu stres seperti musim kemarau kekurangan air ya. Karena kalau di lapangan ketika habis musim kemarau pasti tanaman-tanaman itu akan tumbuh bunga dan keluar bunganya ketika awal musim penghujan. Sama seperti pohon alpukat juga demikian ya. Jadi kita kurangin penyiramannya. Terus bagaimana Mas kalau di lahan atau kok bisa?
Bisa saja dengan caranya kita memberikan mulsa, itu mulsa pada plastik pada permukaan tanahnya ya, kalau kita ingin membuahkan pada musim penghujan. Nah, nanti ketika sudah seperti ini baru kita bisa lakukan pembuahan. Kemudian faktor yang kedua yang menyebabkan keberhasilan yaitu umur tanaman. Usahakan umur tanaman itu dia sudah kurang lebihnya berusia 2 tahun atau 1,5 tahun untuk di lahan ya. Minimal 2 tahun sebenarnya itu sudah cukup untuk kita buahkan ketika di tanah. Kalau di pot umur 7 bulan 1 tahun pun sudah bisa dibuahkan ya. Karena kalau di pot itu buahnya terbatas dan hanya untuk koleksian dan untuk hiburan saja. Kalau di tanah yang jelas ini untuk produksi kita dalam berkebun. Untuk mempercepatnya juga bisa kita lakukan pelukaan pada batang ya. Pelukaan pada batang tidak saya anjurkan untuk dibuat lingkaran ring atau kita kerik kulitnya ya. Cukup kita lukai saja dengan seperti ini itu sudah cukup ya. Jangan memaksakan tanaman kita buat lingkaran melingkar. Itu kita buat lingkaran melingkar itu positif berbuah. Walaupun dari biji umur 3 tahun 4 tahun kita buat ring melingkar itu positif buah. Namun tanaman akan rusak dan bisa-bisa mati ketika dia sudah berbuah. Transportasi fotosintesis terhambat karena adanya luka yang cukup besar dan kulitnya juga akan rusak. Nah, usahakan juga batang-batangnya sudah cukup tua yang akan kita buahkan seperti ini ya. Nah, jadi seperti teman-teman ya, ini kondisi yang tepat ya. Kemudian jenisnya juga harus kita sesuaikan. Jenis-jenis alpukat yang unggul itu akan mudah dibuahkan juga ya. Contohnya sigar, miki, aligator, kelut, red Vietnam itu mudah sekali untuk dibuahkan di umur yang masih muda atau umur 2 tahunan. Nah, ini untuk umur 2 tahun dengan diameter besar batang seperti ini saya gunakan MKP-nya kurang lebihnya yaitu 250 gram per tanaman dan saya aplikasikan kurang lebihnya 2 kali ya. 2 minggu sekali, nanti 2 minggu kemudian saya kasih lagi 250 gram lagi. Nah, nanti kita tunggu saja, kurang lebihnya biasanya 2 bulan itu akan muncul bunga ya. Oke, saya akan coba aplikasikan pupuknya ya. 250 gram itu kurang lebihnya 1/4 dari kemasan ini. Kemasan ini kemasan 1 kilo, kita kurang lebih 1/4 saja kita aplikasikan. Cukup. Kemudian kita taburkan ya. Kita taburkan saja ke arealnya. Kalau di lahan usahakan kita buat galian ring melingkar sedalam 5 cm ya, biar pupuknya tidak tabur kemana-mana dan bisa terserap oleh tanaman ya. Nah, kemudian untuk boronnya itu tidak banyak-banyak ya, karena boron itu unsur hara mikro ya yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Jadi cukup 1/3 atau setengah botol gelas aqua kecil itu cukup ya. Kita taburkan juga. Sebenarnya boronnya tidak wajib juga ya, karena yang wajib itu P-nya ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita lakukan penyiraman teman-teman. Nah, setelah kita pupuk, kita larutkan ya dengan cara penyiraman ya. Cara ini juga bisa dilakukan dengan pengkocoran. Jadi kita buat larutan pupuknya terlebih dahulu dengan dosis yang sama per pohonnya ya. Kemudian langsung kita siramkan saja. Namun airnya harus cukup teman-teman. Kalau airnya kurang, nanti pupuknya tidak terserap secara sempurna ya. Nah, seperti ini kita larut semuanya. Ini harus langsung disiram ya, atau harus langsung dilarutkan kan, supaya dia tidak menguap dan tidak hilang pupuknya ya. Takutnya kalau menguap nanti pupuknya hilang dan bisa menyebabkan gosong pada daun. Oke, cukup saya kira sampai di sini. Saya review lagi nanti ketika umur pemupukan kedua ya. Nah, saya akhiri di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.